Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya Rihma Alifah akan mempresentasikan tentang teori classical conditioning oleh Ivan Pavlov. Teori perkembangan dalam perspektif behavioristik. Pavlov mengembangkan behavior study atau studi perilaku yang dikondisikan yang kemudian dikenal dengan classical conditioning atau pengkondisian klasik. Behaviorisme ini berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Nah, teori belajar behaviorisme ini menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Oleh karena itu, teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Perilaku orang sebagian besar merupakan hasil dari pengalaman mereka dengan stimulus lingkungan. Paham behaviorisme percaya bahwa seseorang dilahirkan seperti kertas kosong dan lingkungan akan menulis kertas kosong tersebut. Classical conditioning merupakan proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan suatu respon. Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respons dengan mengkombinasikan dua stimulus, yaitu stimulus alami dan stimulus buatan. Dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Ivan Pavlov melakukan penelitian perilaku dengan objek seekor anjing seperti yang digambarkan di bawah ini. Gambar pertama, anjing diberi makanan lalu ia mengeluarkan air liur. Gambar yang kedua, dibunyikan sebuah bel tanpa adanya makanan, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Kemudian gambar yang ketiga, dibunyikan bel lalu diberi makanan, maka si anjing akan mengeluarkan air liur. Dan gambar yang terakhir, jika kejadian nomor 3 diulang-ulang, yaitu dibunyikan bel lalu diberi makanan, maka jika si anjing mendengar suara bel tanpa diberi makanan, ia spontan akan mengeluarkan air liur. Komponen-komponen pengkondisian klasik. Yang pertama ada refleks baru. Refleks mengeluarkan air liur pada anjing terdiri dari sebuah stimulus tidak terkondisi atau unconditioned stimulus berupa makanan dan sebuah respon yang terkondisi atau unconditioned respon yakni produksi air liur. Stimulus tidak terkondisi atau US adalah kejadian yang menghasilkan sebuah respon secara otomatis atau menghasilkan refleks yang alami. Sedangkan respon tidak terkondisi atau UR adalah respon yang dihasilkan secara otomatis. Proses pengkondisian klasik terjadi ketika sebuah stimulus netral dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi yang dilakukan berulang kali, maka akan berubah menjadi stimulus yang terkondisi atau conditioned stimulus yang menghasilkan respon alamiah. Stimulus netral adalah stimulus yang tidak atau belum menghasilkan sebuah respon tertentu. Contoh dari refleks baru adalah bel yang dibunyikan. Awalnya, si anjing tidak menghasilkan air liur. Kemudian, bel ini menjadi stimulus terkondisi yang menghasilkan respon produksi air liur. Yang kedua ada generalisasi, yaitu kemampuan individu untuk bereaksi terhadap stimulus baru yang mirip dengan stimulus yang telah dikenalinya.
Contoh, Albert sudah terkondisi untuk merasa takut terhadap tikus berwarna putih. Kemungkinan ia juga akan ketakutan terhadap benda lain yang berbulu dan berwarna putih. Yang ketiga ada diskriminasi, yaitu kecenderungan untuk merespon dengan cara yang berbeda pada dua atau lebih stimulus yang serupa. Contoh, Milo. Milo itu anjing. Milo telah dikondisikan untuk mengeluarkan air liur pada nada C suara piano yang ditambahkan dengan makanan. Ketika memainkan nada C suara gitar tanpa ada makanan, maka Milo akan belajar untuk menghasilkan air liur pada nada C piano dan tidak pada nada C suara gitar, walaupun nadanya sama. Dalam hal ini, Milo dapat membedakan atau melakukan diskriminasi terhadap kedua suara tersebut. Yang keempat ada extinction atau kepunahan, yaitu proses melemahnya respon terkondisi yang telah dipelajari dan pada akhirnya menghilang. Kondisi ini terjadi ketika stimulus terkondisi tidak lagi dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi. Contoh, bau makanan. Ini diibaratkan sebagai stimulus yang tidak terkondisi. Telah dipasangkan dengan bunyi peluit. Bunyi peluit ini stimulus yang dikondisikan. Maka pada akhirnya akan muncul untuk membangkitkan respon kelaparan yang terkondisi. Namun, jika stimulus tidak terkondisi, yaitu bau makanan, tidak lagi dipasangkan dengan stimulus terkondisi, yaitu peluit, akhirnya respon yang terkondisi atau kelaparan akan hilang. Kemudian yang terakhir yaitu pemulihan spontan. Pemulihan spontan adalah proses pengkondisian klasik saat respon yang dikondisikan kembali muncul setelah ada jeda waktu beberapa saat tanpa dilakukan pengkondisian lebih lanjut. Contoh, Pavlov membunyikan bel berulang kali dalam suatu sesi dan tidak memberi makanan sama sekali. Hal ini menyebabkan melemahnya respon yang dikondisikan karena hilangnya rangsangan yang tidak dikondisikan. Pelenyapan bukanlah akhir dari respon yang dikondisikan. Keesokan harinya, Pavlov membunyikan bel tanpa memberikan makanan. Kemudian, anjing tersebut mengeluarkan air liur. Hal ini menandakan bahwa respon yang sebelumnya telah punah secara spontan muncul kembali. Penerapan belajar Pavlov terhadap pembelajaran fisika. Jadi, si guru memberikan soal latihan kepada siswa. Lalu, si siswa ini diiming-imingi dengan sebuah hadiah, misal tambahan nilai agar ia termotivasi. Jika hal ini dilakukan berulang kali, maka si siswa ini akan tetap termotivasi tanpa adanya hadiah. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus response. Menurut teori conditioning Pavlov, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat conditions yang kemudian menimbulkan reaksi atau respons. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu aplikasi teori Pavlov dalam pembelajaran adalah guru tidak banyak memberi ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Bahan pelajaran disusun dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.